Shalom, perkenalkan nama saya Immanuel Sembiring dari grup besar 4 dan grup kecil 17. NIM 0150 11 979, ETP 2019, dan anak bimbingan Ibu C.E. Elfrida. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pada antenatal care. Pengkajian pada antenatal adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat kepada wanita hamil selama hamil, termasuk melakukan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin, serta untuk mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya ibu hamil dapat melalui masa kehamilan, persalinan, dan nifas dengan baik dan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat. Jadi kita akan masuk ke dalam pengkajiannya. Yang harus kita lakukan adalah pengkajian di kepala, yaitu mengkaji keluhan adanya nyeri di kepala pasien seperti adanya lesi, bengkak, kemerahan, yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pasien merasakan nyeri di bagian kepala atau tidak. Pengkajian di wajah yaitu mengkaji ada atau tidaknya kloasma dan edema untuk melihat pasien apakah ada perubahan kulit di wajah pasien seperti bercak-bercak merah di wajah pasien, dan apakah pasien masih mengkonsumsi pil KB selama kehamilan. Pengkajian di daerah mata yaitu mengkaji konjungtiva, sklera, pupil, ketajaman penglihatan, dan edema palpebra. Fungsinya yaitu untuk melihat apakah pasien dapat melihat dengan baik dan melihat adanya keabnormalan pada mata pasien. Pada pengkajian di hidung yaitu mengkaji adanya polip, deviasi pada hidung, pernafasan kuping hidung, dan penggunaan alat bantu nafas untuk melihat apakah pasien dapat bernafas dengan baik dan melihat apakah keabnormalan pada hidung seperti deviasi hidung, mengkaji polip untuk melihat apakah adanya sinusitis pada pasien. Pengkajian pada mulut dan tenggorokan yaitu untuk mengkaji adanya sianosis, adanya karies atau tidak, bibir kering, adanya kesulitan menelan, dan mukosa pasien. Untuk melihat apakah pasien mengalami kekurangan oksigen dan melihat keseimbangan cairan tubuh pasien. Pengkajian di leher yaitu mengkaji adanya pembesaran kelenjar limfe dan kelenjar tiroid. Ada atau tidak adanya kloasma, bendungan dan bendungan vena jugularis, yaitu untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar limfe dan tiroid pada pasien, dan ada atau tidaknya kloasma. Pengkajian pada payudara, mengkaji pigmentasi areola mamae, bentuk papila mamae, pengeluaran kolostrum, dan apakah pasien merasakan nyeri di payudara atau tidak, yaitu untuk melihat apakah payudara pasien simetris atau tidak, melihat adanya pigmentasi yang tidak merata pada kulit pasien, dan mengetahui
apakah pasien merasakan nyeri, tekan pada daerah payudara atau tidak. Pengkajian pada dada yaitu mengkaji jalan nafas, suara nafas, keluhan sesak, dan penggunaan otot bantu nafas untuk melihat apakah pasien bisa bernafas dengan baik tanpa adanya bantuan otot pernafasan, dan melihat apakah pasien memiliki sesak. Pengkajian pada daerah jantung yaitu mengkaji irama, bunyi jantung, dan nyeri dada untuk mengetahui suara abnormal jantung pasien dan melihat apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Pengkajian pada ekstremitas dan integumen yaitu mengkaji adanya kesulitan dalam bergerak, edema, refleks patella, dan adanya varises atau tidak. Untuk melihat pada bagian ekstremitas dan integumen adanya kesulitan pada pasien atau tidak. Pada pengkajian pada abdomen, mengkaji linea nigrea, striae gravidarum, luka bekas operasi, untuk melihat apakah pasien memiliki luka bekas operasi atau tidak. Pemeriksaan pada Leopold I adalah dengan tujuan untuk mengetahui umur kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri dan menentukan bagian janin yang berada pada fundus uteri. Tekniknya yaitu pertama, perawat menghadap ke muka ibu. Kedua, perawat menentukan tinggi fundus uteri. Ketiga, meraba bagian janin yang terletak di fundus dengan kedua telapak tangan. Keempat, apakah teraba bulat besar lunak yaitu bokong, teraba keras yaitu kepala, teraba tahanan memanjang yaitu punggung, dan teraba bagian-bagian kecil yaitu ekstremitas. Pada pemeriksaan Leopold pertama akan teraba bulat besar lunak yaitu bokong. Pada pemeriksaan Leopold II yaitu tujuannya adalah menentukan batas samping uterus dan menentukan letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah menghubungkan bokong dengan kepala. Tekniknya adalah 1. Pemeriksa menghadap ke muka ibu. 2. Meraba bagian janin yang terletak di sebelah kanan maupun kiri uterus dengan kedua telapak tangan. Yang ketiga, pada pemeriksaan Leopold II akan teraba tahanan memanjang yaitu punggung di satu sisi dan teraba bagian kecil-kecil yaitu ekstremitas di sisi yang lain. Pada pemeriksaan Leopold III adalah dengan tujuannya menentukan bagian apa yang berada di uterus sebelah bawah dan mengetahui bagian tubuh janin yang berada pada bagian bawah uterus sudah masuk atau belum ke pintu atas panggul atau PAP. Tekniknya adalah 1. Pemeriksa menghadap ke muka ibu. 2. Meraba bagian janin yang terletak di atas simfisis pubis, sementara tangan yang lain menahan fundus untuk fiksasi. Yang ketiga, pada pemeriksaan Leopold III akan teraba bulat besar keras yaitu kepala. Bila masih bisa digoyangkan berarti kepala janin belum masuk PAP. Pada pemeriksaan Leopold IV, tujuannya adalah menentukan bagian janin mana yang terletak di bawah dan menentukan beberapa bagian dari kepala janin
yang telah masuk pintu atas panggul. Tekniknya adalah: pertama, pemeriksa menghadap kaki ibu. Kedua, menentukan apakah bagian terbawah janin sudah masuk atau melewati PAP dengan mendindingi bagian terbawah janin. Presentasinya adalah konvergen, yaitu bagian terbawah janin belum masuk ke pintu atas panggul. Sejajar, bagian terbawah janin sebagian telah masuk ke pintu atas panggul. Dan divergen adalah bagian terbawah janin telah masuk ke pintu atas panggul. Pada pemeriksaan denyut jantung janin, pemeriksaan denyut jantung janin dilakukan untuk ajuan sebagai pemantauan kesehatan ibu dan perkembangan janin, khususnya denyut jantung janin dalam rahim. Denyut jantung janin normalnya adalah sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Menghitung denyut jantung janin yaitu selama 1 menit penuh. Hal ini dikarenakan pada setiap detik itu terdapat perbedaan denyut serta membandingkan dengan rentang normal selama 1 menit. Pemeriksaan pada kontraksi uterus yaitu melihat apakah adanya kontraksi uterus pada ibu. Pemeriksaan genitourinaria adalah mengkaji keluaran vervaginam sering berkemih. Apakah pasien adanya keluaran vervaginam atau sering berkemih. Jadi itu adalah penjelasan dari pengkajian dari antenatal care. Terima kasih.